Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Fani Rama Fitriani dari kelompok 2, Latsar CPNS BMKG Angkatan 21. Pada hari ini saya akan melakukan pemaparan tugas Learning Journal dengan materi anti korupsi. Membicarakan tentang korupsi. Memaknai arti korupsi itu sendiri. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi itu sendiri terdapat berbagai macam bentuknya. Berikut ini 7 bentuk korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Dan yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Serta yang ketujuh, gratifikasi. Penyebab dari korupsi itu sendiri terdapat berbagai macam. Berikut ini merupakan penyebabnya, yaitu yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Yang ketiga, langkanya lingkungan anti korupsi. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara. Yang kelima, pemberian imbalan jasa. Dan yang keenam, gagalnya pendidikan agama dan etika. Berikut ini merupakan dampak dari korupsi. Yang pertama yaitu ekonomi. Pada sektor ekonomi akan terjadi pemborosan dan gangguan modal pada pengusaha ataupun pemerintahan. Yang kedua, sosial budaya. Akan terjadi ketimpangan sosial antara si kaya yang makin kaya dan si miskin yang makin miskin. Maka itu akan menyebabkan sosial budaya yang ada terjadi ketimpangan. Lalu yang ketiga, di sektor politik. Di sektor politik ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang ada dan bisa menyebabkan pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Lalu yang keempat yaitu di sektor administrasi. Adanya korupsi maka akan menyebabkan kehilangan sumber negara dan kebijaksanaan pemerintah menjadi terbatas. Hal ini dikarenakan jika kebijaksanaan pemerintah itu dikorupsi atau tidak sesuai dengan apa yang ditujukan dan SOP-nya, maka administrasi akan terganggu. Bagaimana cara mencegah korupsi? Nah, berikut ini merupakan cara pencegahannya. Ada dua cara, yaitu dengan perbaikan sistem dan perbaikan pada manusia. Perbaikan pada sistem yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, reformasi birokrasi. Dan yang ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Pada perbaikan manusia itu sendiri, yaitu memperbaiki moral. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Lalu, menuntaskan kemiskinan. Dengan hal-hal ini, maka kita dapat mencegah korupsi dan upaya pelakuan korupsi. Berikut ini nilai dasar anti korupsi. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita akan dapat menjauhi apa itu perbuatan korupsi. Nah, yang pertama itu kita berperilaku jujur. Yang kedua, kita peduli terhadap lingkungan ataupun peduli dengan diri sendiri. Yang ketiga, mandiri. Dengan kita bisa melakukan apa-apanya sendiri dan memahami bagaimana kualitas diri, kita dapat menjauhi korupsi. Lalu yang keempat, disiplin. Nilai disiplin ini sangat mempengaruhi kinerja kita juga. Dengan kita memperhatikan diri terhadap apa-apa yang harus sesuai dengan waktunya serta capaiannya, maka hal ini akan membuat kita menjauhi korupsi.
Lalu yang kelima yaitu tanggung jawab. Dengan kita mempertanggungjawabkan apapun pekerjaan kita, ini akan membuat kita sadar bahwa korupsi itu merupakan hal yang buruk untuk kita lakukan. Lalu yang keenam yaitu kerja keras. Kerja keras, dengan kerja keras ini kita akan merasa kita telah melakukan hal yang sudah sesuai dengan upaya kita, maka kita akan menghargai itu. Sehingga dengan kerja keras ini, kita dapat menghargai apapun yang diberikan untuk kita. Lalu yang ketujuh, yaitu sederhana. Dengan hal sederhana, kita tidak boros dan tidak melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita, itu akan membuat kita tidak tergiur dengan korupsi. Lalu yang kedelapan yaitu berani. Dengan berani melawan hal yang buruk dan menentang hal yang buruk, itu akan membuat kita menjauhkan diri dari korupsi. Lalu yang terakhir yaitu bersikap adil. Bersikap adil ini harus kita laksanakan. Mau kita melakukan pelayanan dengan siapapun, tidak pandang jabatan ataupun harta ataupun kekayaannya, kita tetap melayani dengan adil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.